Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasna Haifa Nabila dari kelas 12 3 MIPA dan nomor absen saya 13. Pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas mengenai suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Materi yang saya akan bahas yang pertama adalah pengertian dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang kedua yaitu komponen dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Yang ketiga, peran dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Dan yang keempat, tujuan dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Pertama, yaitu pengertian dari suprastruktur politik. Suprastruktur politik adalah mesin politik yang keberadaannya resmi di dalam suatu negara. Suprastruktur politik ini merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dalam kata lain, suprastruktur politik adalah pemerintah negara secara luas, yaitu lembaga-lembaga pemerintah negara, di mana lembaga-lembaga ini diatur oleh suatu konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Kemudian yang selanjutnya, infrastruktur politik. Infrastruktur politik merupakan kelompok-kelompok politik yang ada di dalam masyarakat yang berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik negara, di mana kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang terbentuk secara sukarela, dan kelompok ini berperan dalam politik non-formal, di mana infrastruktur politik ini tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau konstitusi. Yang selanjutnya yaitu komponen suprastruktur politik. Yang pertama yaitu lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan. Contoh lembaganya yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Yang ketiga yaitu lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mengadili orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Contoh lembaganya yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang selanjutnya yaitu ada komponen dari infrastruktur politik. Yang pertama yaitu ada partai politik. Partai politik merupakan suatu organisasi politik yang terbentuk dari warga negara secara sukarela yang memiliki tujuan cita-cita yang sama. Yang kedua yaitu ada interest group. Interest group merupakan suatu kelompok yang memiliki kepentingan terhadap suatu kebijakan negara, di mana contohnya seperti lembaga swadaya masyarakat atau yang dikenal dengan LSM. Kemudian yang ketiga yaitu ada pressure group, di mana pressure group itu merupakan suatu kelompok yang mengupayakan dan mengejar tujuannya untuk diterapkannya peraturan perundang-undangan. Kelompok ini juga selalu tidak segan untuk melakukan aksi demonstrasi dan aksi mogok demi tercapainya tujuannya. Yang keempat, yaitu media komunikasi politik. Media komunikasi politik ini untuk menyampaikan segala informasi politik kepada masyarakat secara tidak langsung. Media ini dapat berupa media cetak dan juga media elektronik. Kemudian yang selanjutnya ada peran infrastruktur dan suprastruktur, di mana sebenarnya infrastruktur dan suprastruktur itu saling
melengkapi dan saling membangun satu sama lain untuk membentuk suatu kebijakan yang maksimal dan lebih baik. Oleh karena itu, peran infrastruktur dan suprastruktur itu berbeda. Yang pertama, suprastruktur politik berperan sebagai pelaksana, pembuat, dan pengevaluasi kebijakan dan peraturan pemerintah. Dan yang selanjutnya, infrastruktur politik berperan untuk memberi tuntutan dan aspirasi untuk bisa terus memperbaiki peraturan dan kebijakan yang ada agar lebih baik dan mendukung kepentingan rakyat. Kemudian, yang selanjutnya tujuan dari suprastruktur politik. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan. Hal ini diterapkan oleh negara demokrasi, di mana negara demokrasi itu kekuasaannya tidak berada di satu tangan saja, tidak berada di satu pimpinan saja. Kemudian yang selanjutnya adalah aspirasi tersalurkan. Dengan adanya suprastruktur politik, aspirasi dari masyarakat ini lebih dihargai dan lebih diperhatikan, di mana membuat hubungan antara negara dan masyarakat itu lebih dekat. Kemudian yang selanjutnya, mencapai tujuan pembangunan. Tujuan pembangunan negara Indonesia itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat. Kemudian, yang selanjutnya yaitu tujuan infrastruktur politik. Yang pertama yaitu memberi pendidikan politik. Dengan meningkatnya pengetahuan politik, hal ini diharapkan agar warga negara itu lebih ikut berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan suatu negara. Yang kedua, menyeleksi kepemimpinan. Hal ini dapat dilihat dari proses pemilihan umum yang biasa diterapkan dalam negara Indonesia. Yang ketiga, komunikasi politik. Komunikasi politik ini dibuat agar masyarakat lebih mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan apa isu yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Walaupun memang tujuan dari suprastruktur dan infrastruktur itu berbeda, tapi suprastruktur dan infrastruktur itu tetaplah satu sama lain saling berkaitan, saling membangun, dan saling melengkapi untuk membentuk suatu kebijakan politik yang maksimal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.